Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadika allati adrikni ya Rasulullah. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila akal dan pikiran serta hati, rasa, percaya dan yakin bahwa tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud, tidak ada yang mewujud, tetapi itu semua pada hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebenarnya satu dari tanda-tanda salik itu telah sampai wusul kepada Allah, telah sampai kepada hakikat yang dicarinya. Selain daripada itu semua itu ilusi, khayal-khayal belaka. Semuanya, segala zat, sifat, asma, af'al, semata-mata Allah. Maka ini hadirin, pandangan dan pegangan mereka sampai kepada tahap isbatul yakin, kamalul yakin. Mereka ini para wali Allah, mempunyai iktikad yang tinggi dan sangat-sangat bulat serta yakin kepada apa yang dipegang oleh iman dan hatinya. Iktikad mereka inilah pada ketika waktu itu diri mereka itu sudah tidak ada lagi, keakuan makhluknya tidak ada lagi dalam pandangan rahasianya. Jadi segala yang ada, segala yang berlaku, segala yang akan berlaku Allah. Maka hadirin semulakan, mereka ini bertawakal, berikhtiar, berjuang, berdoa dengan Allah, bukan dengan dia, tanpa bimbang, tanpa was-was, tanpa ragu-ragu. Diri mereka itulah dianggap binasa oleh Allah. Maka apabila diri makhluknya, keakuan makhluknya telah binasa, maka yang tinggal otomatis adalah bukan diri mereka. Yang tinggal bukan dari nafsnya, bukan alam, yang ada hanya zat semata-mata, mutlak. Tapi ini jangan dikira bahwa paham ini adalah paham hulul ittihad, paham bersatu dengan Allah, Allah masuk ke sini. Bukan. Ini bukan paham bersatu dengan Allah, bukan. Ini paham ma'rifatullah, pegangan-pegangan bagi mereka kekasih-kekasih Allah, dengan orang-orang tua kita terdahulu, pewaris-pewaris Rasulullah, kekasih-kekasih Allah sampai sekarang. Jadi mereka menjadikan ilmu-ilmu mantra-mantra, jampi-jampi dulu itu hanya sebab. Dan sebab itu tidak membawa bekas. Bukan itu intinya. Tidak hanya menggunakan ilmu itu, ilmu pengasih, ilmu jampi-jampi, ilmu kebal. Apabila berhadapan dengan suatu keadaan yang genting, mara bahaya, dan sebagainya, lalu itu yang dijadikan jimat paling ampuh. Bukan. Itu hanya itu. Isbatul yakin kepada Allah itulah, tidak ada keraguan-raguan, itulah yang jauh lebih dari cukup untuk selamatkan mereka, keluarga mereka, dan umat-umat daripada mara bahaya dunia akhirat. Yakin kepada kekuasaan Allah membuatkan mereka tidak pernah merasa takut sama sekalipun. Mara bahaya apapun itu, sikat, libas, di dunia kah, di akhirat kah, mereka ini tidak takut, tidak ragu selain daripada Allah. Keyakinan isbatul yakin seperti inilah, ma'rifat seperti inilah duduknya. Itu mereka itu tidak berbekas kepada senjata tajam, bukan karena dia kebal, bukan karena mempelajari ilmu kekebalan, bukan. Ini beda. Ini wali. Jadi pejuang-pejuang, mujahid tarekat pada masa dahulu, metodenya itu berzikir sampai dirinya fana.
sehingga dia maju di dalam medan peperangan. Nah, dalam medan-medan itu bukan karena mantra-mantranya dan sebagainya, bukan. Dengan zikirnya itu pemantik kesadaran. Zikir, mantra, amalan semua itu untuk membangkitkan keyakinan, sugesti itu untuk bangkit. Amalan-amalannya semua penopang untuk membangkitkan, meningkatkan keyakinan itu kepada kesadaran yakin yang betul-betul tertancap kepada Allah. Aku menurut prasangka hambaku, ini prasangkanya itulah yang mau ditancapkan. Maka orang-orang seperti itu, pedang kah, peluru kah, senapan kah, brem kah, rudal kah, basoka kah, apapun, bambu runcing kah, apakah. Karena apa? Keyakinan mereka semata-mata Allah, bukan keyakinan hanya di mulut, di pikiran, tapi di keyakinan. Itu yang membuatkan pejuang-pejuang kita, leluhur kita, gagah, berani, perkasa, selamat dari sembarang mara bahaya. Bukan pengecut. Ini bukan ilmu pengecut dan bukan ilmu bersatu dengan Allah. Tidak mungkin makhluk bersatu dengan Allah. Tidak mungkin. Mustahil. Tidak mungkin barang yang tidak pernah ada, barang yang tidak ada bersatu dengan yang ada. Tidak ada cerita. Jadi mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu yang esa, tunggal, dapat bersatu dengan yang lain, sementara dia sendiri. Hanya yang lebih dari satu itu dapat bersatu. Contoh kopi dan susu. Itu bisa bersatu menjadi baru. Namanya apa? Kopi susu. Tapi kalau kopi saja yang ada di situ, bagaimana bisa bersatu? Kopi saja yang ada itu. Kopi saja yang ada. Bagaimana bisa bersatu sebagai kopi susu sementara yang di situ ada hanya kopi? Sah. Jadi tetap kopi selama-lamanya. Tidak bisa dikatakan bubuk kopi dengan kopi, tidak bisa. Biji kopi dengan kopi, tidak bisa. Kopi. Mereka yang mempunyai keyakinan peringkat ini, saudara, tidak memandang kepada yang lain. Ini sirnya hanya Allah. Allah dan Rasulnya semata-mata. Tidak ada yang lain. Mereka tidak memandang alam semesta yang maujud ini, yang bayangan ini sebagai alam, tidak. Itu dipandangnya af'al, bukan tubuh lagi, bukan alam semesta lagi. Bayangan ini bukan alam semesta lagi, tapi af'al. Mereka tidak melihat dirinya. Tidak melihat dirinya makhluk. Bukan dia mengaku Tuhan, tidak. Batang tubuhnya itu dijadikan af'al, alam semesta af'al. Jadi tubuh hatinya warasia itu dijadikannya zat, sifat, asma, af'al. Mereka menafikan semua itu. Menafikan tubuh hatinya warasia, terutama alam semesta, makhluk dan sebagainya. Jadi itu memang dalam syariat itu ada, tapi itu mungkinul wujud. Mungkin itu kira-kira ada, kira-kira tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Ada pandangan kita, tidak ada dalam pandangan Allah. Tidak ada. Itu wujud bayangan, majaz, makhluk. Itu juga af'al Allah, bukan kita. Jadi orang-orang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala menganggap alam itu binasa dalam hadrah Allah. Alam dan seluruh semesta yang berbentuk, yang berjisim, yang berarot, yang bertempat itu binasa dalam wajah Allah. Apa wajah Allah? Zat. Jadi kalau dibuat analogi, para wali itu hanya tertuju kepada zat manisnya gula. Manisnya gula, bukan kepada gulanya. Bukan kepada gulanya. Jadi semoga bermanfaat hadirin semua kan. Ya, semoga kita semua tetap dimesrai Allah dan Rasulnya. Tetapkan pandangan kita, syuhud batin itu daripada memandang daripada wajah Allah. Kemudian duduklah di situ. Duduklah di situ.
sebagai akunya alif tunggal. Akunya zat, sifat, asma dan af'al. Bukan mengaku tapi menjadikan, meleburkan diri kita untuk mengakui zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Itulah rahasia Tuhan. Ya, kembali saya ucapkan terima kasih dan banyak-banyak khilaf daripada kita. Sampai bertemu lagi. Saya Andi Ramadan Serang mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.